Jadi jangan korbankan anak karena egoisme orang dewasa atau orang tua. Itu loh yang selalu saya ingatkan. Saya tidak intinya mengatakan, anak itu bukan atas kehendaknya lahir. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, anak itu harus mendapatkan perlindungan. Jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Kali ini edisi spesial karena kita ada di provinsi kelahirannya Bang Aris. Betul. Nah, kita lagi roadshow udah beberapa hari ya Bang? Ya, mulai dari Toba, Parapat, Siantar ya, Deli Serdang, dan Medan. Oke. Nia udah roadshow ikut Bang Aris ke beberapa kota. Tapi capek nih ngomong-ngomong capek sih ya, akhirnya tahu gimana kegiatan Bang Aris. Betul. Bang, tapi satu nih Bang, Nia belum diajak makan durian di sini. Alamak. Oka, ya, Junedi, ini permintaan untuk makan durian. Iya. Habis dari sini atau? Habis dari sini kita makan durian dulu. Asik. Siap. Asik. Kita pengen banget nih nyobain makan durian yang ada di kota kelahiran Bang Aris. Jadi rasanya sama nggak nih kira-kira sama yang di Betul. Jakarta gitu Bang? Nanti saya yang mengupasi, Oke, kau yang makan. Siap. Oke, abis ini nanti kita setelah ngobras akan makan durian dan Bang spesial Bang Aris yang kupas. Nah, Nia sudah banyak pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen melalui Instagram dan Facebook Aris Merdeka Official. Tapi nggak semua bisa kita jawab. Kenapa? Karena memang waktunya gitu ya Bang? Betul. Dengan waktu abang yang padat. Tapi sudah siap Bang? Siap tentunya. Siap, oke. Ini ada pertanyaan Bang yang pertama dari Kak Joja. Apa itu? Selama abang menangani kasus, abang pernah nangis nggak? Atau pernah nggak ada anak kecil yang nangis ketika abang meninggalkan dia gitu, misalnya setelah menangani kasus, terus mau minta diajak? Oh, saya sendiri sering kali menangis. Abang sering nangis? Karena begitu banyak peristiwa-peristiwa pelanggaran terhadap anak ya. Tidak banyak orang memberikan perhatian. Bahkan orang tua kadang-kadang ikut mendukung terjadinya praktek-praktek kekerasan. Ketika saya menolong ya di beberapa tempat, ketika saya menemukan tadi baru aja Bang, saya ya? baru kira-kira 20 menit ya di salah satu kampung di Beringin gitu ya. Ketika saya datang memberikan sedikit kebutuhan dasar dari anak itu. Lalu ketika saya berikan, waktu bergembira. Tetapi ketika saya ingin pulang tadi, baru saja itu menangis begitu menjerit dan sebagainya. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa anak-anak itu butuh kasih sayang dan pelukan. Oke. Jadi banyak peristiwa seperti bukan hanya baru tadi itu, tapi di berbagai peristiwa ketika banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari kita semua, dari seorang Aris Merdeka Sirait dengan Komnas Perlindungan Anaknya. Banyak anak-anak yang merindu, bukan saja saya yang memeluk, tetapi anak itu yang ingin memeluk kita dalam sebuah peristiwa begitu nih. Memeluk Bang Aris kemudian minta diadopsi nggak? Minta sekalian mau tinggal sama Bang Aris gitu, mau ada jadi yang anaknya. Artinya ada anak yang tidak secara langsung mengatakan bahwa meminta tinggal di tempat kita, mungkin tidak nyaman di dalam lingkup pengasuhan dari anak itu sendiri. Tetapi paling sering ya mereka pegang jenggot saya. Nah, itu dia. Pegang jenggot. Itu berarti bukan soal penampakan, bukan soal penampilan gitu dan ya, sebagainya, Bang. tetapi dari lubuk hati. Maka tunggu tanggal mainnya, tanggal 20 November kita akan launching buku Aris Merdeka Sirait Bertindak Atas Hati Nurani. Oke, dan karyanya lain yaitu lagu begitu ya Bang? Lagu kita sudah ciptakan lagu untuk perlindungan anak. Yang memberikan dorongan agar anak-anak itu mendapatkan perlindungan yang maksimal dari orang yang di sekitarnya. Oke, asik lah pokoknya. Asik, pokoknya ditunggu tanggal 20 November. Betul. Dan acaranya akan dilakukan di Perpustakaan Nasional. Betul, gitu ya Bang ya. betul, ya. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan dari ya. Kak Iren. Apa katanya? Abang kan ngomong-ngomong suka makan pedas. Suka makan singkong. Betul. Nah ini dari Kak Iren tanya, Pak Aris suka makan jengkol nggak?
Wah asik. Kemarin saya baru bawa dari Lampung. Bawa. Oh, saya Tapi makan bagi-bagi nggak, Bang? Saya makan. Makan. Itu bisa kayak dimasak seperti rendang. Oke. Wah, luar biasa. Tetapi harus direndam dulu, mungkin seminggu gitu baru. Supaya lembek dan sebagainya, supaya enak. Ya, tetapi karena saya senang makan sambal gitu, itu disambal juga dalam bentuk penyuguhannya sangat asik. Selain itu pete. Tapi abang makan juga. Kemarin waktu kita makan nasi padang di Balige, abang nggak makan tuh pete rebusnya. Kenapa? Nggak kulihat. Oh, nggak lihat. Oke, Bang, lanjut kita ke pertanyaan dari Kak Vina ya, Bang. Apa katanya? Ini dipertanyakan, abang sudah lama bergelut di dunia perlindungan anak. Kenapa abang begitu concern menangani kasus anak-anak yang ada di Indonesia? Pertama nih ya, karena kita sadari anak tidak mampu membela dirinya. Ya. Dalam situasi apapun. Oleh sebab itu adalah kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Jadi kalau kita melihat ada anak korban kekerasan, kita tidak bertindak, itu artinya bahwa kita ikut membiarkan terjadinya kekerasan. Sementara anak itu tidak mampu membela dirinya. Itu yang satu. Yang kedua, mengapa kita harus punya kewajiban melindungi anak, karena anak adalah amanah, anugerah dan titipan Tuhan. Seorang anak yang dititipkan kepada keluarga patut dia dijaga supaya dia tidak terlanggar haknya, supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, ya kan? Lalu kemudian bahwa anak ini adalah selain sosok yang tidak mampu membela dirinya, dia adalah anak yang mempunyai hak, bukan mempunyai kewajiban. Seringkali kita melihat dan menuntut anak itu mempunyai hak. Mempunyai kewajiban, bukan, tetapi dia mempunyai hak yang wajib hukumnya dijalankan oleh orang dewasa. Itulah mengapa anak itu membutuhkan perlindungan. Nah, Bang, ngomong-ngomong karena Abang ini kan asalnya dari Sumatera Utara. Kalau Abang lihat kondisi kasus anak-anak di wilayah Sumatera Utara itu kayak gimana sekarang? Itulah yang memperhatinkan saya gitu ya. 2 tahun yang lalu saya sudah menyimpulkan bahwa Sumatera Utara masuk urutan yang ke-8 menyimpan berbagai pelanggaran terhadap anak, di mana 52% adalah didominasi oleh kejahatan seksual. Itu yang membuat mendidih ya, komitmen saya atau darah saya, karena Sumatera Utara itu terkenal dengan wilayah yang sangat religius. Di setiap gang ada gereja, ada musola, ada masjid. Ya, kalau kemarin kan kita datang ke Toba itu ya. Nah, itu salah satu kabupaten ya. Lalu kemudian di Simalungun gitu. Lalu setiap minggu itu ada kegiatan budaya seperti pesta-pesta di mana menghormati apa yang disebut Daliana Tolu namanya, itu artinya menghormati semua struktur masyarakat yang ada di sana. Di sini juga banyak tokoh-tokoh adat ya yang mengedepankan nilai-nilai budaya. Tetapi di sinilah di Sumatera Utara ya nomor 8 dari 34 provinsi. Yang sangat menyakitkan selain Toba, selain Kabupaten Simalungun, Samosir dan Humbang dan Tapanuli Utara, tetapi juga Medan dan Deli Serdang, di mana kita sekarang ini adalah diskusi yang ngobras di tempat ini. Deli Serdang itu urutan kedua setelah Medan, masuk zona merah. Itulah yang membuat mendiri darah ini, karena apa? Ternyata di sini ada istilah selain darurat kejahatan seksual, selain zona merah terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, tetapi ada istilah orang Batak ini tempatnya adalah tihas. Tihas, apa itu, Bang? Sesuatu yang memalukan yang tidak bisa lagi tersembunyikan. Ya, termasuk kekerasan seksual justru di sini banyak dilakukan oleh orang terdekat. Baik itu dalam serangan persetubuhan sodomi dan sebagainya dilakukan oleh bapak kandung sendiri, bapak sambung, paman, ya, lalu kemudian juga seisi rumah itu. Dan ini artinya berbanding balik terhadap nilai-nilai yang ada di sini. Itu yang saya katakan bahwa Deli Serdang itu urutan kedua, zona merah kekerasan terhadap anak. Bang,
Nih, sahabat anak Indonesia, Bang Aris berasal dari Sumatera, kemudian juga bolak-balik menangani kasus dari Sumatera, begitu ya Bang? Terus Betul. apa sih Bang yang membuat, dan Abang tadi bilang kalau gereja, kemudian budaya di sini sangat kuat, tapi apa yang membuat akhirnya kasus kekerasan seksual atau kondisi kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara ini terus meningkat gitu, atau memang karena dipengaruhi oleh banyaknya kesadaran masyarakat akhirnya baru mau melapor, atau gimana nih menurut Bang Aris? Saya kira memang kita lihat dari peristiwa meningkatnya kasus-kasus kejahatan itu karena ada sekarang ini fenomena masyarakat tidak malu lagi melaporkan itu. Sementara penegakan hukum dengan hukum acara itu tidak berbanding balik dari ini. Artinya bahwa kejahatan seksual itu banyak yang juga dilaporkan yang sudah terjadi misalnya 2-3 bulan. Ya. Kemudian itu dilaporkan dan sebagainya. Jadi artinya peningkatan laporan masyarakat itu semakin meningkat sehingga kita lihat bahwa fenomena peningkatan kejahatan terhadap anak itu terjadi di mana-mana. Dia berbanding balik dengan tenaga sumber daya penegakan hukum. Apalagi kalau diperhadapkan dengan hukum acara. Ya. Selain bahwa kejahatan seksual itu tersembunyinya, itu juga karena memang harus mendapatkan minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti. Ya, itu yang kita roadshow sejak hari Kamis itu, maka ini saya kira seperti yang kau sampaikan adalah edisi spesial, tapi spesialnya belum semua tercover karena belum makan durian. Oke. Pokoknya setelah ini tim kreatif di balik layar kita harus tagih nih sama Bang Aris. Iya. Kita saya yang mengupas, kau yang memakan. Siap. Pokoknya kita mau gok pulang ke Jakarta kalau belum makan durian. Pasti. Oke, Bang. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak ini Bang. Siapa tuh? Sebentar, saya lihat. Kak Putra _101. Dari Medan atau nggak tahu? Nggak disebutkan Bang. Pak, kalau ada yang mengadu, pernah ada yang tiba-tiba minta duit ongkos pulang nggak tuh? Gimana tuh Bang? Teramat sering. Teramat sering. Karena sering kali yang datang ke tempat kita di Komnas Perlindungan Anak di bagian pengaduan itu adalah masyarakat yang kebanyakan tidak mampu. Oke. Tentu ada juga yang mampu yang naik kendaraan yang sangat mewah dan sebagainya. Itu artinya bahwa kekerasan terhadap anak itu tembus batas. Tetapi kalau pertanyaannya sering kalikah minta uang untuk ongkos, bahkan bukan ongkos saja makan. Yeah. Seringkali maka saya selalu menyiapkan uang ya gitu. Karena kita sudah tahu bahwa banyak masyarakat juga selain dia meminta pertolongan kita ya juga meminta makan, transportasi. Kadang-kadang sebelum melapor aja sudah nangis-nangis gitu. Seringkali dan teramat. Oke, selain masyarakatnya udah ngadu, terus kemudian juga mereka mengadu itu dengan tidak berbayar, gratis juga ya, meminta bantuan. Iya. Patut dicontoh nih sahabat anak Indonesia apa yang sudah dilakukan sama Bang Aris. Iya, saya kira nggak keberatan kita ya, karena kita saling membagi ya. Dan rezeki nggak akan kemana begitu ya Bang? Iya, saya kira rezeki tiba-tiba datang dari Nia kan, Iya. bukan datang dari orang yang kita tolong gitu ya. Jadi artinya itu teramat biasa dan kita siap untuk melakukan itu. Bahkan kita sering memberikan makan dan bekal untuk transportasi. Oke, kita lanjut Bang ke pertanyaan dari Kak Aisyah Bang. Selama bertahun-tahun menangani sebuah kasus soal anak, apakah Pak Aris pernah menemukan kasus yang lucu atau unik tidak dalam menangani atau menerima pengaduan? Oh, seringkali bahwa ada orang gitu ya, bukan untuk mengadu, tapi untuk menghibur kita, banyak itu ya. Tetapi ada juga yang datang memaki-maki. Oke. Ada. Apa yang Abang lakukan? Ya tersenyum situ karena apa? Karena itulah bagian dari pelayanan kita, di mana kita Komnas Perlindungan Anak selalu ada untuk anak Indonesia. Dan Bang Aris tidak akan berhenti sebelum dunia ini runtuh. Oke Bang. Bang, kita lanjut pertanyaan terakhir ya. Apa katanya? Iya. Pertanyaan terakhir ya Bang? Boleh. Oh, boleh. Oke, nggak apa-apa ya Bang? Yo. Oke. Kita ke pertanyaan dari Kak Aziza. Bang, ini agak berat sedikit. Oh, nggak apa-apa. Dalam kasus perceraian, Yo. seringkali anak menjadi korban. Betul.
Tapi tidak semua perceraian seperti itu, malah memang anaknya saja yang menjadi nakal atau berbuat tidak baik. Tanggapan Pak Aris mengenai kasus tersebut seperti apa? Gini ya, jadi perspektifnya harus dilihat perlindungan anak. Ya. Sekalipun kita menilai nih ya, anak itu tanda petik nakal, itulah dunia anak. Tetapi kalau tanda petik itu adalah nakal pada orang dewasa, itu sungguh luar biasa. Agak kita pertanyakan. Siap. Nah, oleh karena itu kalaupun ada konflik dalam keluarganya, harus mengedepankan kepentingan terbaik anak. Jangan dilihat anak itu sumber malapetaka, tetapi harus dilihat sumber solusi. Itu saya yang selalu ingatkan kepada netizen, ke masyarakat Indonesia. Karena anak-anak sekali lagi, anak-anak itu atau anak kita itu lahir bukan atas kehendaknya sendiri. Kenapa dia harus dicelakai? Kenapa dia harus menjadi korban kekerasan? Nggak fair. Oleh sebab itulah kita mendorong agar orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi anak atau katakanlah memberikan perhatian ekstra terhadap perubahan-perubahan perilaku itu. Jadi jangan korbankan anak karena egoisme orang dewasa atau orang tua. Itu loh yang selalu saya ingatkan. Saya tidak intinya mengatakan anak itu bukan atas kehendaknya lahir. Oleh karena itu dalam keadaan apapun anak itu harus mendapatkan perlindungan. Jangan coba-coba Komnas Perlindungan Anak akan melakukan itu, sama seperti apa yang saya lakukan di Kabupaten Simalungun. Jangan coba-coba melakukan kejahatan terhadap anak karena ada peristiwanya. Di mana tuh, Bang? Itu di daerah Simalungun itu ada seorang guru menghukum 7 orang peserta didiknya umur 7, kelas 1, kelas 2, kelas 3 karena dianggap bandel, dianggap nakal, dianggap tidak ikut tata tertib, ya. Itu dihukum oleh gurunya menggunakan pipet, tahu nggak pipet? Ya. Pipet, sedotan. Sedotan itu Siap. menghisap menghirup itu air WC. Itu sudah di luar akal sehat. Kenapa menghukum anak menggunakan itu? Itu kan salah satu bentuk yang sangat merendahkan martabat. Disuruh itu di air WC. Itu kejadian kapan, Bang? Sudah 7 bulan baru dilaporkan ke Komnas kemarin malam. Saya cukup marah terhadap itu dan karena waktu nggak cukupnya, akhirnya kita akan merencanakan minggu depan ya untuk datangi lokasi itu, apa betul, apakah itu hoax dan sebagainya. Tetapi kalau itu betul, itu di luar dugaan akal sehat menghukum anak dengan itu adalah merendahkan martabat dan kekerasan dan merupakan tindak pidana. Terjadi juga di sini, itu bentuk kekerasan. Ada juga beberapa peristiwa ya yang kita roadshow juga di Kabupaten Simalungun itu justru anak menjadi korban kekerasan terhadap konflik antara kedua orang tua, konflik tetangga dan sebagainya. Ini kan nggak boleh dibiarkan. Itu loh yang selalu saya ingat. Oke Bang, terima kasih untuk ngobrol kali ini. Sehat-sehat terus ya Bang. Nggak lanjut. Oke, nggak lanjut karena waktu kita terbatas. Mau makan durian. Oke. Ngomonglah. Siap Bang. Pokoknya mau makan durian yang dikocek, dikupas sama Bang Saya sendiri. mengkupas, kamu yang memakan. Oke. Tenang. Oke Bang, terima kasih untuk ngobrol kali ini. Ditunggu untuk roadshow di beberapa kota lainnya ya Bang, dan semoga Bang Aris sehat-sehat terus. Betul. Jadi terus bisa melindungi anak-anak dan memperjuangkan kasus anak-anak di Indonesia ya Bang. Iya, baik. Nah, itu tadi sahabat anak Indonesia ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah.